Pertama, pendahuluan. Latar belakang, permasalahan transportasi sering terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara supply dan demand serta disintegrasi pada subsistem land use, network, dan juga traffic sistem transportasi. Demand akan selalu bertambah seiring dengan tuntutan pembangunan. Menurut Amin 2020, permasalahan transportasi ini hampir terjadi kepada seluruh kota yang memiliki kepadatan penduduk melebihi 1 atau 2 juta jiwa, khususnya Surabaya sebagai kota metropolitan. Salah satu aktivitas yang menyebabkan permasalahan transportasi adalah kegiatan perkantoran. Di Surabaya sendiri, Kelurahan Ketabang merupakan kelurahan dengan kompleks perkantoran pemerintahan Kota Surabaya yang berada pada Jalan Gimerto, sedang malam juga Jalan Agung Suprapto, yaitu ada kantor Satpol PP hingga kantor Wali Kota Surabaya. Dengan demikian, perlu adanya rekayasa transportasi dalam mengurangi masalah transportasi, khususnya pada tema perjalanan perkantoran di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. 2. Profil wilayah perencanaan dan karakteristik transportasi. Pemanfaatan ruang. Penggunaan lahan existing pada lokasi perencanaan kami terdiri dari fasilitas umum, perdagangan jasa, perkantoran, perumahan, dan juga RTH. Sementara untuk karakteristik transportasi, jenis jaringan jalan yang mendominasi lokasi perencanaan kami terdiri dari jalan lingkungan sebesar 33% dengan keseluruhan jaringan jalan membentuk pola grid. Berikut merupakan foto penampang melintang jalan pada Kelurahan Ketabang berdasarkan kelas jalannya. Untuk jaringan angkutan umum yang sendiri pada Kelurahan Ketabang dilewati oleh angkutan umum kota dengan kode trayek DA, MLK, V, dan juga W. Untuk kondisi jalan, sebagian besar didominasi oleh perkerasan berupa aspal dan beberapa jalan lingkungan berupa paving block. Kemudian berikut merupakan contoh nama jalan berdasarkan fungsi jalan disertai dengan dokumentasi. Untuk fasilitas pendukung jalan Kelurahan Ketabang sendiri tergolong lengkap dengan disertai adanya trotoar, lampu jalan, lampu lalu lintas, parkir on-street, dan juga parkir off-street. Untuk pola pergerakan di sini dibedakan menjadi pola pergerakan internal dan eksternal, dengan motif internal yaitu perjalanan perkantoran dan eksternal perkantoran dan juga pendidikan. Setelah mengetahui data kondisi existing, kami memasuki tahap selanjutnya yakni analisis dan pembahasan. Untuk mengawalinya, kami melakukan traffic analysis zone dengan membagi wilayah amatan menjadi 6 bagian, yakni zona A hingga zona F. Pembagian dilakukan berdasarkan homogenitas karakteristik penggunaan lahan. Adapun data mengenai karakteristik penggunaan lahan pada tiap zona beserta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, kami melakukan pemetaan terkait delineasi traffic analysis zone yang dilengkapi dengan informasi penggunaan lahan pada tiap-tiap zona sebagai berikut. Terdapat pula peta network dari traffic analysis zone yang telah dilengkapi dengan informasi penentuan sentroid pada tiap zona, link yang mewakili ruas jalan yang homogen, serta informasi terkait nodes yang merupakan titik perpotongan link. Trip generation berbasis rumah tangga melalui model regresi linier dengan SPSS. Trip generation merupakan suatu tahapan pemodelan permintaan perjalanan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang dibangkitkan dan jumlah pergerakan yang tertarik kepada suatu zona. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi untuk dapat mengetahui hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut ini merupakan 4 variabel yang digunakan dalam analisis bangkitan perjalanan. Variabel tersebut dianalisis menggunakan model regresi berbasis rumah tangga melalui SPSS dan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Data yang didapatkan melalui home-based interview yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan menghasilkan bangkitan existing dan bangkitan proyeksi sebagai berikut. Kemudian dilakukan analisis tarikan tiap zona pada kegiatan bekerja perkantoran melalui SPSS dengan 3 variabel tersebut, sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, karena terdapat perbedaan antara total trip production dengan trip attraction, maka dilakukan perubahan pada trip attraction dengan pendekatan pragmatis, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sehingga menghasilkan tarikan perjalanan perkantoran existing dan proyeksi di Kelurahan Ketabang sebagai berikut. Kemudian, ini merupakan matriks trip production dan trip attraction berdasarkan kondisi existing
Dan selanjutnya, ini merupakan matriks trip production dan trip attraction berdasarkan proyeksi. Step selanjutnya yaitu step trip distribution dengan metode gravity model double constraint. Trip distribution model bertujuan untuk mereplikasikan asal dan tujuan perjalanan dari suatu zona produksi ke zona penarik perjalanan lainnya. Sebaran perjalanan merupakan jumlah perjalanan yang bermula dari suatu zona asal yang menyebar ke banyak zona tujuan atau sebaliknya. Output dari trip distribution ini adalah matriks pergerakan atau matriks asal tujuan yang digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan trip distribution. Selanjutnya, dalam wilayah perencanaan terdapat 6 titik yang dijadikan sentroid, yaitu zona A berupa kompleks permukiman Kusuma Bangsa, zona B kompleks permukiman Adi Husada Undaan, zona C Simpang Wali Kota Mustajab, zona D Simpang Jimerto, zona E Simpang Kantor Kecamatan Genteng, dan zona F Grand City Mall. Yang pertama yaitu trip distribution existing. Berikut adalah matriks asal tujuan trip distribution pada kondisi existing. Selanjutnya yaitu trip distribution proyeksi. Dan berikut hasil matriks asal tujuan proyeksi trip distribution. Ya, selanjutnya yaitu kita masuk ke mode split dengan aggregate trip interchange mode. Mode split ini digunakan untuk memperkirakan jumlah perjalanan penumpang yang akan menggunakan moda yang tersedia dari setiap pergerakan yang terjadi di setiap zona. Umumnya terdapat dua pemilihan, yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Dalam analisis ini, itu menggunakan home-based interview terkait pemilihan moda yang akan digunakan dalam perjalanan perkantoran. Selanjutnya yaitu diperoleh asumsi persentase pemilihan kendaraan di Kelurahan Ketabang per zona sebagai berikut. Selanjutnya yang pertama untuk matriks moda split. Kondisi existing ini didapatkan berdasarkan penjumlahan matriks pemilihan moda motor dan mobil dengan perhitungan asumsi persentase motor atau mobil dikalikan dengan matriks asal tujuan dikalikan dengan 0,3 SMP untuk motor dan 1 untuk mobil, sehingga didapatkan hasil seperti tabel berikut. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah didapatkan nilai terendah dan nilai tertinggi, di mana untuk nilai terendah yaitu 0, yang menandakan tidak adanya pergerakan perjalanan antara zona E ke zona A, sedangkan nilai tertinggi yaitu 1453 yang menandakan pergerakan perjalanan paling banyak antara zona B menuju zona D. Selanjutnya yaitu masuk ke proyeksi. Untuk matriks moda split proyeksi ini, perhitungannya tidak jauh berbeda dengan existing, di mana untuk perhitungannya menggunakan matriks asal tujuan proyeksi yang telah didapatkan. Setelah itu, didapatkan hasil seperti tabel berikut. Berdasarkan hasil proyeksi moda split di atas, terdapat nilai tertinggi, yaitu pergerakan paling banyak terjadi pada pergerakan dari zona B menuju zona D sebesar 9.631, sedangkan untuk paling kecil terjadi pada pergerakan dari zona E menuju zona A sebesar 0,8. Kita masuk ke analisis trip assignment. Berdasarkan hasil existing trip assignment, dapat dilihat peta volume pembebanan tiap ruas jalan di mana Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Jimerto, dan Jalan Ketupa memiliki pembebanan tertinggi yang ditandai dengan warna oranye. Begitu pula pada hasil proyeksi trip assignment, ketiga jalan tersebut juga memiliki warna merah yang artinya akan mengalami pembebanan volume yang tinggi pada 5 tahun mendatang. Hal ini dikarenakan permintaan rute jalan ini sangat tinggi untuk digunakan sebagai perjalanan berkantor. Nah, kami juga meninjau dari kondisi los jalan di Kelurahan Ketabang. Pertama, los jalan existing sebelum adanya perjalanan berkantor, sebagian besar jalan memiliki los B, sedangkan Jalan Jaksa Agung Suprapto memang memiliki los yang kurang baik, yakni D. Kedua, los jalan existing setelah adanya perjalanan berkantor. Jalan Jaksa Agung, Jalan Jimerto, dan Jalan Ketupa memiliki los yang kurang baik, yakni D hingga F. Sedangkan pada los proyeksi setelah adanya perjalanan berkantor, sebagian besar jalan di Ketabang memiliki los yang buruk, yakni sebagian besar kategorinya F.
Karenanya dibutuhkan penanganan lebih lanjut untuk mempersiapkan permintaan kebutuhan berjalan berkantor di Kelurahan Ketabang di masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai potensi dan masalah. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa terdapat beberapa potensi pada pengembangan wilayah studi ini. Yang pertama, tersedianya 2 halte di titik strategis sehingga mampu menunjang transportasi umum yang melewati kelurahan ini. Yang kedua, fasilitas jalan berupa rambu-rambu jalan sudah sangat baik. Yang ketiga, banyak ditemukan jalur pedestrian dengan kondisi yang sangat baik pula, serta penyebarannya yang sudah merata. Yang keempat, kondisi pekerasan jalan sudah dalam keadaan baik berupa aspal maupun paving block. Yang kelima, kecocokan dengan pola grid juga ditunjukkan oleh banyaknya persimpangan dan belokan yang memungkinkan terjadinya rute alternatif pilihan dengan jumlah lebih dari 1. Lalu yang keenam, kelurahan ini memiliki tingkat pelayanan yang tidak hanya lokal namun juga sudah sampai ke tingkat pelayanan Kota Surabaya. Yang ketujuh, menjadi wilayah yang dilewati oleh trayek angkutan umum. Dan yang kedelapan, terdapat fasilitas jalan yakni traffic light yang sudah sangat baik dan persebarannya juga sudah merata. Yang kesembilan, adanya inovasi dengan membangun area parkir yang membelah jalan yakni Taman Parkir Wijaya Kusuma yang bertujuan untuk mengalihkan area parkir yang selama ini berada di tepi jalan. Dan yang terakhir, untuk proyeksi diasumsikan bahwa tempat perkantoran tidak mengalami perluasan wilayah maupun penambahan tempat perkantoran itu sendiri. Adapun beberapa masalah yang ditemukan dalam proses pengembangan wilayah studi ini. Yang pertama, terdapat lahan parkir on street. Yang kedua, terdapat beberapa jalan yang masih dikatakan gelap walaupun sudah tersedia lampu penerangan jalan. Yang ketiga, peminat untuk menggunakan transportasi umum masih cukup rendah dan dianggap masih belum efisien. Dan yang keempat, kepadatan penduduk yang tinggi. Lalu yang kelima, terdapat jalan yang memiliki lebar masih belum sesuai dengan pedoman. Dan yang keenam, terjadi kemacetan pada peak hour. Yang ketujuh, terdapat beberapa jalan yang memiliki tingkat pelayanan atau LOS sangat buruk yakni F. Dan yang kedelapan, pergerakan perjalanan antara zona E ke zona A bernilai 0 berdasarkan hasil analisis matriks modal speed existing yang menandakan bahwa tidak adanya pergerakan perjalanan antara zona tersebut. 5. Rencana pengembangan transportasi. Dalam mewujudkan transportasi di Kelurahan Ketabang, terdapat visi dan misi yang telah dirumuskan untuk pengembangannya. Untuk visinya sendiri yaitu mewujudkan iklim transportasi Kelurahan Ketabang yang mengedepankan aspek inklusif dan berkelanjutan dalam menunjang aktivitas perkantoran. Visi tersebut memiliki tujuan bahwa transportasi yang ada pada Kelurahan Ketabang harus bisa menjangkau serta jangkau segala kalangan tanpa hambatan dan diskriminasi, dan mengedepankan implementasi transportasi berkelanjutan di dalamnya. Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan 4 visi utama yaitu pengembangan kualitas dan kuantitas angkutan umum, pengembangan konsep transportasi yang berwawasan lingkungan, pengembangan manajemen peruntukan ruang transportasi, dan peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi. Didasari oleh analisis serta acuan berupa dokumen perencanaan yang mewilayahi Kelurahan Ketabang, dapat disusun beberapa rencana pengembangan dengan tujuan untuk mengembangkan transportasi serta mendukung aktivitas perkantoran, yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi, melakukan pengembangan, pengadaan, dan revitalisasi sarana transportasi ramah lingkungan, melakukan penekanan pada transportasi publik sebagai sarana penunjang perjalanan perkantoran pada masyarakat, dan melakukan pengadaan rute alternatif atau traffic flow management. Selanjutnya mengenai pengembangan strategis. Berdasarkan analisis serta proyeksi yang telah dilakukan, Jalan Agung Suprapto menjadi jalan yang memiliki tingkat level of service atau loss sangat buruk dengan kode F pada pagi hari sehingga memerlukan beberapa rekayasa di dalamnya. Diharapkan dengan rekayasa yang dilakukan bisa memperlancar arus kendaraan yang melewati jalan tersebut. Mengacu pada rencana pengembangan standar jalan serta kondisi existingnya, berikut merupakan beberapa hal yang bisa dievaluasi dan direkayasa terkait kondisi di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Pertama, penambahan lajur sepeda pada sisi kiri lajur lalu lintas. Kemudian penambahan rambu lalu lintas yang bertanda dilarang parkir. Ada guiding block atau blok penunjuk jalan bagi tunanetra, sosialisasi penghimbauan penertiban sampai kepada pemberian sanksi bagi pelanggar. Kemudian ada pengadaan lampu PJU panel surya, dan yang terakhir parkir mobil dinas dapat dimasukkan di balai kota. Dari hasil tersebut kami menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis 4-step model diketahui bahwa volume perjalanan paling tinggi adalah pada rute dari zona B menuju zona D dengan total pembebanan mencapai 1453,1 sampai SMP per jam pada existing dan
9.631,6 SMP per jam pada proyeksi. Hal ini terjadi karena zona D merupakan pusat perkantoran di Kelurahan Ketabang. Selain itu, berdasarkan hasil analisis traffic assignment dan meninjau dari perbandingan loss ruas jalan setelah dan sebelum adanya perjalanan berkantor, didapatkan hasil bahwa ada beberapa ruas jalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan analisis pemodelan transportasi tersebut, dihasilkan output perencanaan transportasi berupa rekomendasi atau skenario pengembangan transportasi dalam kurun waktu perencanaan 5 tahun di Kelurahan Ketabang, yaitu meningkatkan kualitas dan sarana transportasi yang ramah lingkungan, pengembangan transportasi publik, dan pengadaan rute alternatif.